Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan untuk teknik membuat mind map. Yang selama ini dilakukan pasti membuat mind map dilakukan melalui software Microsoft Word misalkan. Nah, Microsoft Word rata-rata membuat mind map dari sini. Nah, di sini pasti akan butuh waktu yang lama karena harus menginsert shape misalkan gitu ya. Ini set shape satu gini kan, kemudian digambar, set lagi, ini di copy ya kan, di copy kemudian di gabung-gabung. Ini pasti akan butuh waktu lama kalau kita pakai misalkan Microsoft Office Word, ini pakai Word ini. Nah, atau nanti bisa pakai misalkan lagi Corel Draw misalkan gitu, tapi tidak semuanya juga bisa pakai Corel Draw. Nah, ada satu software tadi yang sudah kita install bersama-sama, namanya apa tadi, Hydromax. Mana tadi softwarenya Hydromax ini ya, ini softwarenya Hydromax. Nah, di sini tadi sudah kita install kan, tinggal kita buka aplikasi Hydromax. Untuk salah satu penerapan Hydromax ini adalah bisa membuat mind map dengan cepat. Ini sesuai dengan kebutuhan kita di pendidikan, untuk memberikan visualisasi pada murid-murid kita dengan cepat, dengan baik, atau dengan membuat diagram-diagram yang lainnya. Biasanya kalau di penelitian saya pakai roadmap penelitian, itu pakai membuat seperti ini, peta jalan penelitian dan seterusnya. Nah, karena kita nanti mau buat tadi mind map, peta konsep, kita bisa arahkan di sini mind map ini ya. Sini basic diagram, ini pilihan-pilihannya, template-nya, available template yang ada di sini ada macam-macam ini. Kalau saya gambar di elektronika, gambar rangkaian dan seterusnya, saya pakai yang bagian mana tadi, engineering. Nah, ini engineering. Nah, ini ada gambar rangkaian, biasanya saya pakai ini. Kita fokus dulu ke mind map dulu. Ini ada mind map diagram, konsep map, bubble diagram, ini terserah kita pakai yang ini aja. Contohnya mind map diagram, kita kemudian create ini. Oke, setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke jendelanya. Oke, kita close. Oke ya, ini. Nah, di sini langsung tersedia kotak main idea atau ide utama atau topik utamanya. Nah, kita akan contohkan untuk topik utamanya, misalkan kalau fisika berarti misalkan hukum Newton, atau yang ini hukum Newton misalkan gitu ya. Kita ketik aja di sini hukum Newton. Nah, hukum Newton. Oke ya. Kalau di biologi misalkan, kalau di biologi topik utamanya misalkan vertebrata. Vertebrata ini hewan bertulang belakang. Nah, ketikkan saja vertebrata. Oke ya. Di sini nanti kalau ini sudah, tinggal dilihat di sorot, ini ada pojok ini kan. Nah, ini tinggal di klik aja. Nah, nanti muncul main topik, cabang topiknya. Kalau kita klik lagi, ada berapa cabang topik? Nah, ada banyak topik. Diklik lagi, muncul lagi. Klik lagi, muncul lagi. Tinggal nanti diisi. Hukum Newton itu terdiri dari apa saja? Main topiknya. Pindah ke sini bisa nggak? Tidak bisa, manual. Ini sudah tergenerate manual dari sini. Otomatis dari sini. Nah, tinggal kita hukum Newton, misalkan hukum Newton 1, tadi saya hapus ya. Saya hapus, diklik, di del gini aja, diklik kemudian di delete, ini akan menghapus sendiri. Misalkan gini ya, ada 3. Nah, misalkan gini. Nah, nanti bentuk tree-nya ini bisa dirubah macam-macam. Apakah pengen begini ataukah pengen di sini di mind map ini ada, diklik di sini kayak. Kemudian kita bisa lihat bentuknya, ini diklik dan di sini utama ini. Kemudian bentuknya bisa macam-macam. Nah, bisa begini, bisa model begini, bisa model begini, bisa model begini, bisa model begini, terserah. Nah, bisa model begini. Oke ya. Atau konektornya nanti bisa ini lurus, bisa konektornya model tadi melengkung ini. Nah, ini bisa nanti. Nah, kalau nanti ini ditambah banyak, ini ada cabangnya banyak. Nah, nanti kan kelihatan melengkung konektornya. Oke. Nah, itu ya. Tinggal nambah-nambah gini aja, tinggal kita ngisi. Misalkan hukum Newton 1. Nah, kemudian hukum Newton 2. Kalau biologi hukum
Newton 2. Oke ya, misalkan gini. Oke. Nah, ini contohnya kalau di biologi nanti menyesuaikan saja. Misalkan ini apa tadi? Vertebrata. 3 aja ada. Vertebrata ini hewan bertulang belakang ya, bertulang belakang. Ini jenisnya apa saja? Silahkan diisi, saya juga nggak paham di biologi apa. Hukum Newton misalkan di sini. Nah, kalau di hukum Newton ini tinggal diklik lagi, di sini ada lambangnya ini ya. Nah, ini tinggal diklik, nambah subtopik. Apa yang dibahas lagi di hukum Newton 1. Nah, di hukum Newton 2 apa yang dibahas lagi? Oke. Nah, diklik lagi. Nah, di sini ada lagi hukum Newton 3 misalkan gitu. Diklik lagi apa isinya. Oke ya. Tinggal nambah-nambah gini. Maka dengan teknik ini membuat peta konsep cepat banget. Kita nggak perlu nambah-nambah apa tadi, shape, garis satu-satu lewat board, itu juga butuh waktu yang pasti lama. Oke. Nah, sekarang ini banyak tool-tool tambahan. Ada main map shape, ada simbol-simbolnya, ada title, border, dan background. Ini silahkan dicari-cari, ini jangan di close. Kalau di close ini nanti hilang dari sini. Oke ya, tinggal kalau pindah dari background, pengen nyari backgroundnya misalkan diganti ini. Nah, tinggal diklik, di drop di sini, drag and drop. Oke. Nah, backgroundnya seperti ini kan. Kalau pengen kembali kontrol Z. Oke, kalau pengen backgroundnya gambar lain, tinggal di insert background. Ini di insert, kemudian apa, picture. Nah, ini bisa di insert picture. Oke ya, gambarnya apa terserah. Oke, kalau mau ganti ke main map shape lagi sini. Nah, oke, main media subtopik dan seterusnya. Ini kalau mau manual. Nah, ini kita sudah otomatis. Mau ganti warnanya, oke, diklik di sini aja warnanya apa. Nah, tinggal kasih warna apa. Oke, kuning misalkan. Oke, di sini warnanya apa, ungu atau apa, biru muda ini. Oke, di sini apa, ini, di sini apa, warnanya tinggal dimainkan. Ini bisa. Oke ya, gampang loh. Oke, pasti gampang. Nah, ini tinggal ungu misalkan ini. Oke, tinggal nanti tinggal dimainkan. Oke ya, guys, gampang loh buat main mapnya. Terus mau fontnya mau dibesarkan misalkan, oke, dibesarkan aja. Di home diklik, ini fontnya apa, tipenya dibesarkan. Nah, ini. Nah, otomatis ngikuti ya gitu kan. Oke, ini mau dibesarkan dari 10 jadi berapa, dari 16. Oke, ini jadi 16 misalkan. Otomatis akan mengikuti sendiri. Jadi kita nggak perlu ngedit secara manual, ini akan lebih cepat. Nah, fungsinya apa nanti? Fungsinya kalau kita mau presentasi, misalkan mau membuat PowerPoint, atau nanti kita juga akan belajar membuat video pembelajaran, atau sampai nanti membuat buku cetak, buku teks, atau membuat e-book. Nah, nanti ini dibutuhkan ketika itu memerlukan peta konsep sebelum masuk ke materi intinya. Nah, ini misalkan kita mau nyimpen ini dalam bentuk gambar. Caranya gimana? Tinggal di file apa tadi, tinggal di export ya, tadi diekspor ke bentuk apa, grafik, grafik format JPEG, atau bisa disimpan apa lagi ya, grafik format, di format, atau sebentar ya, file, ini save as juga bisa, di save as. Nanti di sini dipilih dalam bentuk apa, PNG, yang paling banyak pilihannya di sini. Enak lewat save as, jangan lewat export. Kalau export nanti cuma JPEG saja. Kalau di sini bisa dipilih ke PNG. Kalau PNG nanti ada bisa muncul transparansinya. Oke ya, kita pilih misalkan ini tes 1, contoh 1, contoh main map. Oke ya, kita save. Tadi di mana save-nya? Lupa. Save-nya tadi di mana? File, save as ini ya, klik. Nah, ini di folder apa tadi ini? Dokumen ya, di dokumen. Oke, ini tes atau contoh main map. Oke ya. Nah, contoh main map di folder dokumen. Ini filenya kita rubah jadi apa? PNG ya.
grafik portable network grafik ini PNG. Oke, kita save. Nah, ini kita tinggal lihat original size atau use zoom atau fit to size. Nah, ini kita fit to size saja, nanti akan press sesuai apa tadi ukurannya. Ini berarti tidak, kalau kertasnya standar berarti kan ini kertas A4, ini standarnya media gambarnya itu. Selected shape atau whole page, shape-nya yang selected saja atau yang whole, all aja, whole ini kan all page. Nah, ini selected berarti kan ini hanya yang dipilih saja, all shape and activity. Nah, ini whole page ini saja atau all the page atau all shape. Ini bisa all shape saja, nanti seluruh shape yang ada di sini nanti resolusinya sesuai screen atau printer atau source. Nah, ini kalau mau standar pakai printer 300 kali 300 pixel, ini nanti sudah jelas terlihat. Oke ya, atau di custom ini dinaikkan pixelnya juga bisa. Saya biasanya simple di kualitas printer saja. Oke. Nah ya, sudah, kita cek di mana tadi dokumen. Oke, kita cek di dokumen di mana tadi file PNG. PNG tadi contoh tadi contoh main map.png, kita buka. Nah, ini transparan kan. Oke, jadi kalau kita ini mau tempel misalkan ke PowerPoint, kita mau buat PowerPoint. Oke, kita mau buat PowerPoint, kita lihat di PowerPoint nanti ada backgroundnya kan. Nah, ini kita lihat di PowerPoint misalkan blank presentation, kita insert desainnya, misalkan kita pakai ini desain ini. Oke ya. Nah, ini nanti atau yang mana yang enak, yang warnanya tidak terlalu gelap ini ya. Oke ya, misalkan ini kita mau masukkan main map tadi, tinggal di drag and drop atau di copy kan, gitu bisa kan, atau di insert desain, kita drop di sini. Nah, ini akan transparan. Oke ya, gampang lah. Atau mau di copy di Word sudah gampang. Ini kalau sudah disimpan dalam bentuk PNG itu mau kita rubah kemana-mana, kita pakai di mana-mana kan pasti gampang. Backgroundnya otomatis tidak tertutup file PNG-nya karena itu sudah bagian yang tidak ada shape-nya otomatis akan transparan. Gitu ya, gampang ya. Nah, sekarang kita kembali ke Hydromax. Kalau mau mempertebal jalurnya ini, line-nya ini mau dipertebal, itu bisa kita klik di sini, misalkan line-nya dipertebal. Ini lewat mana ya? Bentar. Kalau mau mempertebal line-nya, ini tadi select ya, kita select ini, bisa nggak? Nah, line-nya ini ya, line-nya bisa kita tebalkan, width-nya bisa kita tebalkan. Oh, ini line-nya itu ya, yang line-nya penghubungnya, konektornya mana? Konektor ini ya, konektor. Oke, ini kalau kita mau nambah konektor manual, sebentar, untuk di sini mana ya, untuk mengatur besar ketebalan line konektornya. Sebentar, mumpung saya ingat, ini bisa dimasukkan juga kalau yang fisika. Equation ini kalau mau misalkan equation di sini, misalkan ini tadi home, kita cari select, kita insert equation, ini bisa. Nah, ini kita masukkan equation, misalkan sigma f, sigma itu mana, sigma itu mana, di sini kita cari sigma. Oke, sigma f. Oke ya, terus kemudian sama dengan m dikali a, misalkan gitu. Oke, nah nanti di sini akan muncul. Oke, di sini muncul mana tadi, ini udah muncul. Belum muncul. Bentar. Oke, kita close dulu. Oke, nah, ini di close dulu, jadinya akan muncul seperti ini. Oke ya, nah ini dalam bentuk image sudah. Nah, misalkan hukum Newton 2 ini. Oke, jadi kita tambahkan. Di biologi kalau butuh equation juga bisa dimasukkan. Nah, sekarang kembali lagi, tadi mau memperbesar apa tadi ya, memperbesar ini. Kalau mau dikasih temanya ini juga bisa,
mau diganti temanya, bisa enggak nih? Oh ini belum kita select. Oke, kita select temanya, misalkan ganti tema ini. Sama aja ya. Oke. Terus apa lagi tadi, ini fontnya bisa kita isi, kita kasih watermark juga bisa, kita pakai page colornya juga bisa. Ini seperti umumnya saja. Untuk software-software yang editing yang lain, simbol ini apa ini, pensil tool. Kalau kita pakai pen tablet untuk nulis, seperti saya ngajar di fisika itu saya pakai pen tablet, itu bisa nanti kita nulis manual di sini. Nah kalau pakai apa namanya, mouse kan jelek tulisannya. Misalkan saya nulis apa, vertebrata kan sulit kan, vertebrata kan sulit. Nah ini ada alatnya namanya pen tablet. Oke, belah mana tadi ya, kita mau nyari apa tadi, untuk memperbesar ini topiknya, lainnya ini kita mau perbesar, bisa nggak ya, saya agak lupa ini, no line width-nya kita perbesar. Nah ini lainnya yang di topiknya saja. Kalau konektornya konektor style ini ya, konektor scale, sebentar, saya lupa ini mana ini, konektor style ini mau diganti yang begini, ini yang mau diganti yang begini, berganti begini bisa, ganti begini juga bisa. Kalau mau ini diklik ini, berarti nanti konektor yang terhubung adalah konektor yang ini itu bisa akan berubah. Oke ya, kalau yang diklik di sini maka konektor ini yang akan berubah. Kita cek ya, konektor stylenya ini. Nah berubah kan. Nah berarti konektor yang ke cabang di bawahnya akan berubah. Nah berubah kan. Nah itu. Oke, kalau di sini mau menambahkan picture bisa di hewan vertebrata ini. Misalkan kita mau insert picture di sini, kita diklik saja ini, kemudian di insert shape from library, insert picture, shape bisa, atau di insert picture bisa, picture, insert picture. Oke, mau tambahkan gambar apa ya enaknya, saya tidak punya gambar, misalkan logo inilah. Nah ini besar loh, ini bisa dikecilkan. Jadi nanti vertebrata itu ada logonya ini. Nah misalkan ini contoh gambar hewan, nanti dicari di Google kan banyak itu. Oke ya, kalau konektornya ini sebentar ya, kok enggak temu ya, cara nyari konektornya. Kita select semuanya, konektornya, home, lainnya kita lihat, width-nya bisa enggak? Oh enggak bisa ya. Oh berarti konektornya memang sudah tergenerate ini. Tapi coba sambil dicari-cari, ingat saya bisa nanti untuk memperbesar ini konektornya ini biar kelihatan lebih jelas gitu ya. Oke, itu sementara. Nanti jadi tugasnya teman-teman yang jurusan biologi berarti buat peta konsep satu bab tertentu, silahkan nanti dibagi sendiri sesuai kelasnya. Jadi kelas saya anggap sudah bisa yang bagi sendiri. Nanti dibagi sendiri topik biologi di SMA, misalkan dari kelas 10, 11, 12 ada banyak topik, silakan dibagi untuk masing-masing mahasiswa. Nanti bagian topik apa, nanti selamanya topik itu yang digunakan untuk sampean buat bahan ajar melalui mata kuliah ini. Misalkan ternyata dapat topik reproduksi, yang tak eling-eling reproduksi ya. Misalkan saya dapat topik reproduksi, maka membuat peta konsep tentang reproduksi. Nanti kita ada membuat video pembelajaran tentang reproduksi. Ya, maksudnya jangan pikir aneh-aneh lah. Maksudnya video materi tentang itu, tidak usah dibayangkan macam-macam. Misalkan seperti itu ya. Kalau fisika misalkan dapat topik tentang apa? Hukum Bernoulli misalkan gitu. Maka nanti ya buat peta konsep tentang hukum Bernoulli, kemudian nanti kita membuat video pembelajaran tentang hukum Bernoulli dan seterusnya. Nanti kita praktek menggunakan topik itu. Jadi satu anak buat satu topik bagi berdasarkan materi fisika di
kelas 10, 11, 12 atau materi biologi kelas 10, 11 dan 12. Jadi nanti setiap anak akan berbeda-beda topik yang dikuasainya atau yang dibuat praktek ini nanti. Oke ya, jadi paham? Dibagi topiknya per individu dapat apa dari materi kelas 10, 11, 12 baik biologi maupun fisika. Kalau biologi ya biologi, fisika fisika. Nanti kalau yang topiknya ternyata terpaksa sama, saya merasa hanya satu orang atau dua orang yang sama, jadi tidak masalah. Kalau misalkan topiknya cuma 30 topik Pak, tapi siswa kita, mahasiswanya ada 36 atau 40, berarti nanti ada beberapa yang sama, tapi tidak mungkin sama semuanya ya. Jadi 30 topik itu harus ada. Itu nanti setelah dibagi topiknya per siswa, mahasiswa silakan dibuat peta konsep untuk tugas pertama ini. Peta konsep melalui Edromax, dibuat file PNG-nya tadi, file PNG-nya dikirim lewat LMS. Nanti saya lihat hasilnya di LMS itu. Oke ya, paham? Ini penjelasan pertama kita menggunakan software yang sederhana dulu, Edromax. Semoga nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nanti coba kita bisa diskusi di forum, saya buatkan forum diskusinya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.